Bapak, Ibu, dan Saudara, hari ini kita belajar dari amanat agung. Dan saya memberikan judul perenungan kita pagi hari ini adalah murid Yesus atau murid Kristus sama dengan kabar baik bagi dunia. Kalau saudara melihat judul seperti ini, saudara, ini bukan panggilan yang gampang. Karena saya dan saudara adalah kabar baik bagi dunia. Ketika saudara ada hari ini, itu berarti kabar baik bagi dunia. Persoalannya, banyak hari ini orang yang menjadi murid Kristus bukannya menjadi kabar baik. Tapi menjadi kabar apa, saudara? Kabar apa? Kabar buruk. Saudara yang ngomong lah ya, bukan saya. Oke? Seringkali kita menjadi kabar buruk bagi dunia. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya ingin mengatakan begini kepada kita. Amanat agung adalah isi hati Kristus untuk dunia. Karena melalui amanat agung, saudara, dunia itu bisa mengenal Yesus, mengenal Dia, dan menjadi muridnya, kemudian mengaku Yesus, kemudian dibaptis, dan hidup menurut standar daripada Kristus. Dengan mereka diajarkan sesuai dengan ajaran Kristus. Sekaligus Bapak, Ibu, dan Saudara, amanat agung menjadi tugas bagi kita atau bagi mereka yang telah mengenal Dia, mengakui Dia dengan memberikan diri dibaptis, dan menjadi mesin penggerak kehidupan kita yang mengikuti ajaran Yesus. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apakah ini gampang? Tidak gampang. Apakah ini enak kita dengar? Belum tentu kita enak untuk kita dengar, saudara. Kenapa? Oleh karena ada seorang yang bernama Charlie Chaplin. Saudara kenal ini orang? Saudara yang umur kata Pak Karyanto minggu lalu, umur senja. Enggak, bercanda. Mungkin umur tahun 50-an pasti kenal dengan orang ini atau tahu dengan orang ini. Dia seringkali menceritakan cerita lelucon, saudara. Suatu ketika dia menceritakan lelucon, pertama kali dia menceritakan cerita itu, semua orang ketawa. Semua orang ketawa. Lalu kemudian dia menceritakan ulang cerita yang sama. Hanya beberapa orang yang ketawa. Ketiga kalinya dia menceritakan cerita yang sama. Dan kemudian tidak ada yang ketawa sama sekali. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya mengambil kesimpulan begini. Menceritakan lelucon yang sama berkali-kali kepada orang yang sama, tidak akan selucu ketika pertama kali diceritakan. Dan mari kita lihat amanat agung, saudara. Amanat agung itu berkali-kali kita dengar. Bahkan dalam 1 tahun bisa 4-5 kali kita dengar. Dalam 1 tahun kita diperdengarkan bahwa kita punya amanat agung. Dan kemudian kita seakan-akan, itu amanat agungnya. Oh, itu amanat agung. Kenapa, saudara? Oleh karena begitu familiarnya amanat agung buat kita. Kita tahu betul itu amanat agung seperti apa. Saudara kalau ditanya apa isi amanat agung, saudara hafal. Saudara hafal tanpa buka Alkitab pun, di manakah amanat agung? Di kitab mana? Di Injil Matius 28, 16 sampai 20, saudara. Maka kenapa kita hari ini itu begitu susah melakukan amanat agung. Bahkan amanat agung itu tidak menyentuh hati kita. Karena apa? Berkali-kali kita dengar, saudara. Berulang-ulang kali. Bahkan satu pendeta bisa 5-6 kali memberitahukan kepada kita setiap tahunnya. Jika demikian, saudara, apa yang harus kita lakukan hari ini? Ketika amanat agung itu sudah begitu familiar untuk kita. Ketika amanat agung itu begitu familiar untuk kita. Bagi saya, saudara, kalau membaca amanat agung, mesti ingat yang pertama ini. Amanat agung tidak hanya sekedar pesan-pesan Yesus. Amanat agung tidak hanya sekedar pesan-pesan terakhir Yesus. Tapi ini adalah perintah yang berotoritas dari Yesus. Ketika dia menyampaikan amanat agung, tidak hanya sekedar dia memberikan kesan-pesan karena dia hidup dalam dunia selama 33 tahun. Tidak, saudara. Justru ketika dia hidup dalam dunia selama 33 tahun, dia mengambil kesimpulan menurut saya. Dan kemudian memberikan perintah kepada siapa? Kepada murid-muridnya. Bagaimana hal ini bisa terjadi, saudara? Mari kita kembali jauh ke belakang. Saudara masih ingat kisah Kejadian? Ingat kisah Kejadian, saudara?
ketika Allah menciptakan alam semesta dan segala isinya, apa yang Allah lakukan? Allah berinisiatif dengan berfirman dan kemudian jadilah. Pertanyaan saya yang pertama, apa yang diciptakan Allah yang pertama? Terang, tiba-tiba lupa apa ya? Diciptakan dan Allah ngomong, jadilah terang dan terjadilah saudara. Kemudian apa yang Allah lakukan setelahnya saudara? Allah menciptakan manusia dengan tangannya. Dan ingat baik-baik, setelah dia menciptakan manusia dengan tangannya, setelah dia memberikan nafas kehidupan kepada manusia, apa yang Allah lakukan? Dia memberikan perintah untuk menguasai bumi, merawat bumi yang indah itu. Allah tidak hanya sekedar menaruh manusia dalam dunia tanpa ada tugas, saudara. Dia menginginkan manusia itu punya peran penting dalam kehidupan dunia yang sudah dijadikan oleh Allah. Allah memberikan perintah kepada manusia dengan otoritasnya. Dan manusia pada awalnya apa yang terjadi? Mereka taat pada perintah itu. Makanya saudara kalau lihat kejadian pada awal-awal itu kita melihat bagaimana Adam bersama dengan Hawa memberikan nama-nama kepada binatang. Karena itu salah satu tugas yang diberikan Tuhan kepada mereka. Itu adalah perintah yang diberikan Tuhan kepada mereka. Lalu bagaimana dengan Matius 28, 16-20 saudara? Matius 28, 16-20 saudara memiliki konsep yang sama dengan apa yang Allah lakukan ribuan tahun yang lalu dengan amanat agung. Matius 28, 16-20 memiliki model yang sama dengan perintah Allah kepada manusia pertama untuk menguasai bumi saudara. Apa yang Yesus lakukan di dalam Matius 28? Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Setelah Yesus mati di atas kayu salib, beberapa waktu yang lalu kita bahas di Korintus, saudara. Setelah dia mati di atas kayu salib, lalu kemudian dia bangkit dari kematian, Allah memberikan otoritas itu kepada Kristus. Dan ketika dia sudah otoritas, dia memberikan selanjutnya apa yang terjadi, saudara. Dia mengatakan, karena itu, jadi aku ada otoritas, Yesus punya otoritas, lalu dia mengatakan, karena itu modelnya sama saudara dengan apa yang dikatakan atau apa yang terjadi dalam perjanjian lama. Ketika Allah memberikan perintah yang penuh otoritas kepada manusia pertama. Ada sebuah perintah yang tidak boleh dibantahkan saudara di dalam bagian itu. Ada seorang yang bernama Henry Nouwen, saudara, dia mengatakan begini. Authority and obedience can never be divided. Otoritas dan ketaatan itu tidak boleh terpisahkan atau tidak pernah terpisahkan. Itu with some people having all the authority while others have only to obey. Dalam konteks ini, saudara, kita lihat siapa yang berotoritas dan siapa yang harus taat. Ketika Yesus memberikan perintah, karena itu, maka itu ada otoritas di Yesusnya. Dan kita sebagai murid Kristus, pilihan kita adalah apa saudara? Taat. Dalam konteks itu saudara, ketika Yesus mengatakan, segala kuasa di bumi dan di surga telah diberikan kepadaku. Karena itu, ketika dia ngomong begitu saudara, Yesus itu tidak memberikan pilihan mau atau tidak kepada murid-muridnya. Dia tidak mengatakan, oke, karena aku sudah diberikan otoritas ya kamu bebas aja memilih. Boleh atau tidak. Oke atau tidak. Yesus tidak memberikan pilihan itu saudara. Yesus sama sekali tidak memberikan peluang untuk kita untuk mengatakan, oke nanti dulu Tuhan, nanti aja dulu. Pertanyaan bagi kita hari ini, ketika kita mendengarkan perintah yang berotoritas ini, apa yang harusnya terjadi dalam hidup kita? Kan tidak semua kita jadi hamba Tuhan, bukan? Tidak semua kita jadi session, bukan? Tidak semua kita jadi orang-orang yang ada di atas mimbar ini, bukan? Kita punya karir masing-masing, bukan? Setiap kita punya pekerjaan masing-masing, kita hidup beda-beda setiap hari. Lalu apa yang terjadi, apa yang harus kita lakukan untuk melakukan perintah yang berotoritas ini? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita itu bisa memilih karir apapun.
Saudara bisa memilih jadi dokter. Saudara bisa memilih jadi accountant. Saudara bisa memilih jadi kontraktor atau apapun itu. Kita bisa memilih karir apapun, tetapi ada tugas yang terus dibawa dalam karir itu. Yaitu apa saudara? Perintah Kristus. Kemanapun pergi saudara, tugas ini menjadi oleh-oleh bagi dunia. Amin. Kenapa saya tadi katakan di awal bahwa murid Kristus itu adalah kabar baik bagi dunia? Oleh karena ini. Jadi kemanapun saudara pergi, ada oleh-oleh bagi dunia. Mungkin bagi dunia barat, oleh-oleh itu tidak begitu familiar. Saudara kalau mau pergi kemana-mana, bawa oleh-oleh yang bagus atau yang buruk? Oh nggak pernah bawa oleh-oleh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tapi dalam tradisinya saudara, sekalipun kecil kita cari yang memorable. Suatu kali saudara, ada orang yang pergi ke Israel. Saya belum pernah pergi ke Israel. Dia bawa apa saudara? Dia bawa kayak tempelan kulkas tentang Yerusalem. Itu memorable saudara. Berarti ada satu cerita di sana. Jadi ketika saya dan saudara kemanapun pergi, dimanapun Tuhan menempatkan kita. Ada oleh-oleh yang memorable yang kita berikan kepada dunia. Siapa yang sudah nonton film Titanic? Semua orang, ada yang nggak nonton nggak? Yang belum pernah nonton itu film. Semua kita sudah nonton ya? Oke, apa yang paling diingat dalam film Titanic? Kalau nggak bisa cerita berarti belum nonton. Oke, apa yang paling diingat? Oke, dari bapak-bapak dulu. Apa yang paling diingat dari film Titanic? Kenapa? Apa? Oh, mati sama-sama dong. Oke, ada lagi nggak? Teman-teman muda yang sudah nonton ini, apa yang paling diingat dari film Titanic? Krusnya tenggelam. Waduh. Iya juga sih. Buatan manusia sangat rohani sekali Tante Citra. Gak apa-apa, itu bagus. Tapi apa yang saudara paling ingat? Jack sama Rose. Yang paling saya ingat saudara, ketika Rose-nya begini di buritan. Bener gak? Memorable kan? Banyak orang hari ini kalau pacaran pergi ke ujung kapal gitu lalu begini. Lalu ngomong you jump, I jump. Itu kan yang paling kita ingat saudara. Tapi jangan lupa ada satu kisah yang luar biasa dari Titanic. Dituliskan oleh orang ini saudara. Moody Adams. The Titanic's Last Hero. Siapa The Titanic Last Hero? Dia adalah John Harper. Tulisannya Harper. Siapa dia saudara? Dia adalah seorang pendeta yang ikut dalam perjalanan itu menuju ke Amerika. Untuk apa? Untuk bertugas melayani di Amerika. Tapi naasnya saudara, kapal ini tenggelam. Apa yang dilakukan oleh seorang pendeta di dalam kapal yang tenggelam? Moody ini saudara menuliskan salah satu kisah dari orang yang bertemu dengan John. Dan ada satu kisah di mana John Harper memberikan dia punya life jacket untuk orang padahal sudah mau mati. Yang lebih menarik dari kisah ini saudara, John Harper, dia menobatkan banyak orang. Dia face to face dengan orang dan dia mengatakan, ini kapal mau tenggelam nih, mau terima Yesus enggak? Dan itu dituliskan oleh Moody Adams. Saudara, kisah ini memberikan gambaran kepada kita bahwa amanat agung itu adalah perintah yang bisa dikerjakan dalam dimanapun dan dalam situasi apapun, bukan? Ketika saudara ada dimanapun, di masa-masa susah sekalipun, saudara bisa mengabarkan Injil itu. Bisa membawa amanat agung ini. Kenapa bisa kita bawa itu? Oleh karena ini adalah perintah yang berotoritas dari Kristus yang telah mati dan bangkit dari kematian.
Dan ini terus kita bawa dalam kehidupan kita setiap hari. Beberapa waktu yang lalu, saudara, sebelum gabung di IPC, saya pergi kemana begitu, lalu di depan rumah kami itu, saya ambil bus. Lalu ada satu orang, dia modelnya orang di Timur Tengah sana, saudara. Lalu saya ngobrol sama dia, mau kemana? Dan dia mengatakan, saya mau ke tempat ini. Ada satu tempat yang awal tempatnya itu L, saudara. Harus lewat Strathfield, terus kemudian ke tempat itu. Saudara terjemahkan sendiri L itu apa ya? LA, pokoknya itu. Nanti ngobrol sama saya di setelah ini. Lalu kemudian saudara dia ngobrol, saya mau kemana? Dia bilang ke tempat itu. Oke, kamu tahu jalan nggak? Saya bilang tahu jalan nggak? Dia bilang nggak tahu jalan. Oke, saya bilang ikut saya. Ikut saya naik bus ini, kita ke Rhodes, lalu nanti kemudian ikut saya naik kereta sampai Strathfield, saya tunjukkan jalan ke kamu nanti ke tempat sana. Nama orang ini namanya Ahmed. Dalam obrolan saudara perjalanan itu saya ngobrol sama dia. Dia dari mana? Dia dari Mesir, kemudian dia di Jerman, kerja di Jerman, ke Australia untuk sekolah. Lalu dia tanya ke saya dong, dia bilang, kamu kerja apa? Saya bilang, saya kerja di gereja. Tahu nggak responnya apa, saudara? No wonder you want to help me. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apapun kondisi itu, hidup kita ini menjadi kabar baik bagi dunia. Kenapa? Karena kita tahu ini ada perintah yang berotoritas yang ada di dalam kita. Amin, saudara. Yang kedua, ketika Yesus memberikan amanat agung, dalam bagian itu kita tahu ada urgensi penginjilan, saudara. Ada urgensi yang harus dikerjakan. Saudara, kalau kita kembali kepada Injil Matius, Matius itu dituliskan untuk orang-orang yang berlatar belakang Yahudi. Ya, makanya kenapa Matius itu di pasal pertama, saudara, ada silsilahnya, saudara. Kenapa Yesus itu di Matius 3 itu harus dibaptis dan harus mengikuti segala tata cara orang Yahudi. Kenapa? Karena memang ini dituliskan untuk orang Yahudi. Yang kedua, saudara, murid-murid Yesus itu adalah orang, jangan pikir mereka orang Indonesia, saudara, bukan. Mereka berlatar belakang Yahudi, punya tradisi Yahudi yang sangat kuat. Cilakanya, saudara, banyak di antara mereka, saudara-saudara murid-murid itu yang tidak percaya Yesus juga. Dan di saat yang sama, Yesus mengatakan, pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan seterusnya. Dan ajarlah mereka sesuai dengan apa yang telah saya ajarkan kepadamu. Apa yang Yesus ingin katakan di situ? Ada sebuah urgensi yang harus kamu kerjakan. Pertama, saudara, yang harus dikerjakan adalah murid-murid itu melihat bahwa ada bangsa yang pertama yang jadi tujuan adalah orang-orang Israel yang belum percaya kepada Yesus. Sangat urgent, saudara. Ada orang-orang di sekeliling murid-murid itu, ada sesama anak bangsa Israel yang belum percaya kepada Yesus. Dan Yesus mengatakan, pergilah, baptislah mereka dan ajarlah mereka. Siapa? Orang-orang yang setiap hari bersama dengan mereka, setiap hari dealing dengan mereka, setiap hari hidup dengan mereka, sesama anak bangsa. Yang kedua, saudara, adalah orang-orang dari bangsa lain yang datang dari jauh, datang ke Yerusalem. Berkunjung atau berdagang atau apapun itu. Yesus mengatakan, baptislah mereka, ajarlah mereka. Jadikanlah mereka bangsa muridku. Dan yang kemudian, saudara, orang-orang yang di luar Israel, bangsa-bangsa lain. Dan tugas penginjilan ini dipelopori oleh siapa, saudara? Oleh Paulus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang harus kita bawa hari ini? Yohanes 14 ayat 6, ini yang perlu kita bawa. Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Artinya di luar Yesus,
tidak ada kehidupan. Artinya saudara, di sana ada urgensi yang harus dilakukan, yaitu memperkenalkan siapa saudara? Yesus. Amin. Saudara, jangan pikir saya bawa ikan hari ini itu untuk baptis seseorang, enggak. Saudara, ini ikan itu menggambarkan kehidupan manusia hari ini. Ketika manusia ada di dalam Tuhan, mereka hidup dalam ketentraman seperti ini, saudara, hidup jalan-jalan dan segala macam, saudara. Tapi kemudian, saudara, manusia itu jatuh di dalam dosa, dan sekarang banyak di antara mereka yang mati, keluar dari kehidupan. Apa yang saudara lakukan kalau ada ikan begini, saudara? Ini mau mati nih, dia mau gerak-gerak nih. Tugas kita sebagai orang percaya, ada urgensi di sini, orang mau mati nih. Urgensinya apa, saudara? Saya, saudara, datang kepada dia yang mau mati ini. Mengambil dia kembali, memasukin dia ke dalam kehidupan. Ada urgensi di tengah-tengah kita hari ini, saudara. Ada sesuatu yang harus terus kita kerjakan hari ini. Ada hal yang harus saya dan saudara kerjakan hari ini. Dan urgensi itu ada di sekitar kita, saudara. Di mana? Di sekitar kita. Mari kita coba lihat data daripada Australia, saudara. Pada tahun 71, saudara, kekristenan itu adalah sekitar 86,2%. Di tahun 2021, saudara, sekitar 43,9%. Yang warna orange itu, saudara, adalah orang-orang yang tidak beragama. Dulu tahun 71, 6,7%. Sekarang 38,9%. Agama lain itu tahun 71, 0,8%. Sekarang sekitar 10%, saudara. Kalau ditambah dengan ini, saudara, sudah ada sekitar 48,9% yang tidak percaya kepada Yesus. Ini ada sebuah urgensi di tengah-tengah kita yang tidak boleh kita abaikan, saudara. Bahkan kalau kita lebih lihat lagi, saudara. Generasi Alfa, saudara. Mereka yang banyak tidak percaya kepada Yesus. Generasi Z, generasi millennials, yang orange itu, saudara, mereka banyak tidak percaya kepada Yesus. Generasi X, generasi baby boomers, siapa baby boomers? Kalau ada orang namanya milenial, lawannya apa? Milenial, kolonial. Tahu ya kolonial ya? Ini milenial ini kesini, saudara, banyak dari generasi X itu banyak nggak percaya Tuhan, saudara. Siapa mereka ini? Bisa jadi anak saudara. Bisa jadi cucu saudara. Bisa jadi sepupu saudara. Bisa jadi ponakan saudara. Bisa jadi orang-orang yang di sekitar saudara. Orang-orang itu sedang menuju kematian. Saudara melihat urgensinya di sana? Pertanyaan buat kita hari ini, saudara. Mari kita tanya, siapa yang terdekat denganku hari ini yang sedang menuju kematian? Siapakah mereka yang datang dalam hidupku hari ini yang belum mengenal Kristus? Saudara tahu mereka siapa? Ada urgensi di sana. Siapakah mereka yang harus aku jangkau hari ini? Siapa, saudara? Apa yang aku bisa lakukan jika tidak bisa pergi seperti Paulus? Saudara tidak perlu pergi kemana-mana. Di sini ada. Saudara tidak perlu pergi mission trip jauh-jauh. Di sini ada.
Di situ ada urgensi penginjilan. Yang ketiga dan yang terakhir, saudara. Ketika kita melihat amanat agung, apa sih sebenarnya yang sedang terjadi? Melalui amanat agung, saudara. Di situ ada tempat Kristus menunjukkan penyertaannya kepada siapa? Kepada murid-muridnya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus itu tidak membiarkan saya dan saudara melakukan tugas yang urgent tadi itu. Yesus tidak membiarkan saudara melakukan sendiri perintah yang berotoritas itu. Yesus tidak menyuruh saudara untuk melakukan segala perintah dan segala yang harus diajarkan kepada dunia ini. Untuk melakukannya sendirian saja, enggak. Yesus tidak membiarkan murid-muridnya berjalan sendiri dalam panggilan yang mulia ini. Yesus tidak membiarkan saya dan saudara berjalan sendiri untuk melakukan tugas mulia ini. Yesus mengatakan apa? Aku akan menyertai engkau. Artinya apa, saudara? Setelah dia naik ke surga, dia tidak bersama dengan mereka lagi. Dia berkata, aku akan menyertai engkau. Aku akan berjalan bersama dengan engkau. Ketika saya cari bagian ini, saudara, berjalan bersama bukan berarti dia berjalan di belakang. Dia bukan berjalan jauh di belakang. Dia berjalan di samping bersama-sama saya dan saudara. Itu berjalan, itu I with you, I will be with you. Aku akan berjalan bersama dengan engkau. Tugas apapun yang engkau akan lakukan, aku berjalan bersama dengan engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau sendiri. Sampai kapan? Sampai ujung sana. Sampai tidak ada lagi waktu, yaitu dalam kekekalan. Aku bersama dengan engkau. Artinya saudara, ketika kita membaca amanat agung, ketika kita melakukan amanat agung adalah ruang yang tepat untuk menikmati hidup yang tidak terpisahkan dengan Kristus. Betul, itu adalah perintah dari awal tadi, saudara. Tapi ingat baik-baik, melakukan perintah itu, ada ruang yang Allah tempatkan bagi kita untuk berjalan bersama dengan Yesus. Maka Roma, saudara, ayat 8:35, 38-39, saudara, mengatakan begini, siapa yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesengsaraan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang ada di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Amanat agung, saudara, ruang bagi kita untuk menikmati kehidupan bersama dengan Yesus. Maka hari ini, saudara, mari kita bawa pulang ini, bahwa amanat agung itu mengingatkan kita. Pertama, menjadi murid Kristus bukan hanya sekedar kita menikmati anugerah Allah melalui pengorbanan Kristus, menikmati kemenangan atas dosa melalui kebangkitan Yesus. Bukan, saudara. Melainkan ada tugas besar yang Kristus berikan untuk dinyatakan kepada dunia ini. Apa itu, saudara? Yaitu kematian dan kebangkitan Yesus. Saya mau mengingatkan kita, saudara, kalau saudara menginjili hari ini tidak boleh berhenti hanya pada Yesus mati. Oke? Kalau kita ngomong bahwa Yesus mati, lalu apa manfaatnya kalau Yesus sudah mati? Mesti lengkap, saudara. Yesus mati dan Yesus hidup. Karena kalau Yesus mati tanpa dia hidup, dia sama seperti para sejarawan masa lalu yang melakukan mujizat pada masa lalu. Yesus mati untuk dosa kita, Yesus bangkit untuk memberikan kemenangan kita atas dosa itu. Yang kedua yang kita bisa bawa pulang, saudara, bahwa amanat agung itu mengingatkan kita bahwa Kristus menginginkan kita menjadi rekan kerja untuk menyatakan dirinya tentang kematiannya dan kebangkitannya, sehingga orang bisa mengambil keputusan untuk menjadi murid Kristus. Yesus tidak mengatakan, aku ada jauh-jauh bersama dengan engkau. Enggak. Rekan kerja Allah di dalam melakukan penginjilan, saudara. Kita adalah rekan kerja Allah. Dan yang ketiga yang kita bisa bawa pulang, saudara, amanat agung itu mengingatkan kita bahwa Kristus
tidak akan membiarkan murid-muridnya berjalan sendiri. Melainkan ia beserta melalui Roh Kudus-Nya menjalankan segala misi Allah bagi dunia ini. Saudara siap melakukan tugas ini? Saya lepaskan kepada saudara. Dimanapun saudara berada, kiranya Tuhan menolong kita membawa kabar baik ini ke dalam dunia di mana kita ada. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Berkali-kali kami mendengarkan amanat agung ini. Bertahun-tahun terus diperdengarkan kepada kami bahwa kami harus membawa Injil Kristus ke dalam dunia di mana kami ada. Tapi seringkali kami lupa, bahkan kami mengabaikannya. Karena berulang-ulang kali seperti tidak ada maknanya lagi bagi kami. Tapi kami mohon Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu gerakkan kembali hati kami. Gerakkan kembali pikiran dan jiwa kami. Untuk berkobar-kobar kembali. Menyampaikan kabar baik ini kepada dunia. Tuhan, pagi hari ini hamba-Mu berdoa buat jemaat-Mu. Buat mereka yang sedang sakit hari ini, yang lemah tubuh, baik yang ada di rumah, yang ada di rumah sakit, atau di tempat-tempat di mana mereka harus melakukan perawatan. Tuhan jamah mereka. Tuhan berikan kepada mereka kekuatan-Mu ya Tuhan. Berikanlah kepada mereka sukacita sorgawi. Sehingga di tengah-tengah kelemahan tubuh sekalipun, mereka tetap melihat ada Tuhan. Bagi mereka yang bergumul di dalam keluarga, bergumul dalam pekerjaan, bergumul dalam kehidupan sehari-hari, Tuhan tahu pergumulan jemaat-Mu dan kami percaya bahwa Tuhan tahu jalan terbaik bagi mereka. Kami berdoa Tuhan untuk retreat IPC yang sedang berjalan hari ini dan terakhir hari ini. Tuhan sertai semuanya. Dan rekan-rekan kami akan kembali ke Sydney, Tuhan jaga dalam perjalanan. Dan biarlah melalui retreat yang sudah terjadi, di-refresh kembali. Untuk melihat hidup, melihat kehidupan, dan melihat panggilan hidup. Tuhan, di dalam tangan-Mu kami serahkan seluruh kehidupan kami, di 1 minggu yang akan datang ini. Tuhan tolong kami. Tuhan mampukan kami untuk berjalan, membawa kabar baik ini. Membawa oleh-oleh ini kepada dunia. Sehingga kehadiran kami dalam dunia kami masing-masing, dalam pekerjaan kami, sungguh-sungguh menjadi yang terbaik dari Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, ini doa kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.